Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melita Safitri dengan NIM 1916040111. Di sini akan mereview materi dari bab 1 sampai bab 5 sebagai UTS ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Baiklah, materi yang pertama atau bab yang pertama yaitu tentang sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen memiliki kata kunci yaitu manajemen, karyawan, dan tujuan. Jadi, sistem pengendalian manajemen adalah bagaimana manajemen mempengaruhi karyawan agar bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sistem manajemen pengendalian yang baik seharusnya dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan dan memotivasi setiap individu dalam sebuah organisasi agar melakukan sesuatu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Materi yang selanjutnya yaitu penyebab masalah pengendalian manajemen. Yang pertama, kurangnya pengarahan. Kurangnya pengarahan bisa terjadi karena manajernya kurang mengarahkan karyawannya tentang apa yang dia kerjakan, sehingga tidak sesuai atau kurang sesuai dengan tujuan perusahaan. Kinerja karyawan tidak maksimal karena mereka tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh perusahaan. Masalah yang kedua yaitu masalah motivasi. Cara untuk meningkatkan kinerja ketika manajer mampu mengarahkan karyawannya, maka pengendaliannya akan berhasil. Masalah motivasi ini terjadi karena tujuan individu dan tujuan perusahaan tidak sejalan, karena individu memiliki kepentingan sendiri. Karyawan, terutama manajer, sering membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan mereka, tetapi tidak sesuai dengan keinginan perusahaan. Penyebab yang ketiga yaitu keterbatasan individu. Semua individu menghadapi keterbatasan dalam masalah baru. Keterbatasan ini terjadi ketika karyawan atau apa yang diharapkan dari mereka dan dimotivasi untuk memiliki kinerja yang tinggi, tetapi tidak melakukan dengan baik karena adanya keterbatasan dalam dirinya yang mungkin disebabkan karena kurangnya kemampuan pelatihan dan pengarahan. Yang ketiga yaitu kegagalan dalam pengendalian manajemen. Yang pertama, kerugian finansial yang besar. Ketika perusahaan tidak bisa mengendalikan atau mengarahkan karyawannya, maka akan merugikan finansial secara besar. Yang kedua, rusaknya reputasi. Ketika manajemen tidak bisa mengendalikan yang terbaik bagi perusahaan, maka reputasi perusahaan akan rusak. Contohnya, perusahaan yang sengaja menjual produk lecet atau rusak. Contoh lainnya yaitu pelayanan karyawan yang tidak memuaskan sehingga menurunkan citra perusahaan. Yang ketiga, kegagalan dalam organisasi. Jika sistem pengendalian manajemen tidak bisa atau tidak ada dalam sebuah organisasi yang menyebabkan tidak tercapainya suatu tujuan yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu strategi untuk menghindari gagalnya pengendalian manajemen. Yang pertama, menghilangkan aktivitas. Penghilangan aktivitas ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, subkontrak. Subkontrak ini biasanya diartikan sebagai kerjasama di bawah kerjasama. Contohnya pembangunan jalan. Yang kedua, perjanjian lisensi, yaitu pemberian hak kepada pihak lain untuk menggunakan hak kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu.
Sebagai imbalannya, pemberian lisensi diberi royalti dari pemegang lisensi. Yang ketiga, divestasi, yaitu menetapkan atau menghilangkan nilai suatu perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan kita di masa yang akan datang. Contohnya, penjualan saham. Menghindari kegagalan yang kedua yaitu otomatisasi. Otomatisasi ialah peralihan dari tenaga manusia ke mesin ataupun robot. Gunanya untuk mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh manusia. Otomatisasi artinya bagaimana perusahaan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh manusia. Yang ketiga yaitu sentralisasi. Sentralisasi ialah pengambilan keputusan, yaitu yang dilakukan oleh top manajer atau manajer pusat. Yang keempat yaitu pembagian risiko, dapat dilakukan dengan pembelian asuransi perusahaan yang seharusnya rugi teratasi dengan asuransi. Selanjutnya, materi yang kedua dan ketiga yaitu tentang pembagian sistem pengendalian. Yang pertama, pengendalian hasil. Kata kunci di sini adalah hasil dan tujuan. Jadi, pengendalian hasil ini titik fokusnya pada hasil kinerja karyawan. Pengendalian hasil adalah bagaimana manajemen memastikan bahwa hasil kinerja karyawan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan ataupun belum. Selanjutnya, bentuk-bentuk dasar pengendalian hasil. Yang pertama, mendefinisikan dimensi kinerja. Dimensi kinerja di sini adalah faktor-faktor pendukung, penunjang, proses, dan hal yang mendukung yang memfasilitasi agar dapat menentukan hasil yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, pengukuran kinerja. Pengukuran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian hasil. Objek dari pengukuran adalah kinerja yang khusus dari entitas, organisasi, atau seorang karyawan pada periode tertentu. Pengukuran kinerja ini dapat berupa dalam hal keuangan dan non-keuangan. Dalam hal keuangan, contohnya tercapainya laba. Dalam hal non-keuangan, contohnya yang pertama, banyaknya pangsa pasar, yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan karyawan, dan yang ketiga hubungan relationship dengan pihak supplier. Bentuk dasar yang ketiga yaitu pengaturan target. Di sini, bagaimana target-target yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang dapat dicapai. Target tersebut dapat dicapai apabila motivasi peningkatan dengan menyediakan tujuan yang jelas bagi karyawan. Bentuk dasar yang keempat yaitu pemberian imbalan. Pemberian imbalan ini dapat berupa promosi, bonus, intensif yang diajukannya agar karyawan lebih termotivasi untuk bekerja. Yang kedua yaitu pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan adalah bagaimana manajemen memastikan bahwa kinerja karyawan atau tindakan karyawan apakah menguntungkan atau merugikan perusahaan. Selanjutnya, bentuk-bentuk dasar pengendalian tindakan. Bentuk yang pertama yaitu pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku ini merupakan sebuah bentuk pengendalian tindakan yang bersifat negatif atau memaksa. Pembatasan perilaku membuat karyawan sulit untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Contohnya, mengunci meja, memasang kata sandi untuk komputer, membatasi akses karyawan ke area-area tertentu. Bentuk dasar yang kedua yaitu penilaian pratindakan.
Penilaian pratindakan ini adalah bagaimana manajer menilai atau memutuskan sebelum karyawannya melakukan sesuatu. Manajer harus tahu siapa karyawan yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Penilaian pratindakan ini mencakup adanya penyelidikan kritis terhadap rencana tindakan daripada karyawan yang dikendalikan. Bentuk-bentuk dasar yang ketiga yaitu akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan adalah bagaimana seorang karyawan mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka kerjakan. Bentuk-bentuk dasar yang keempat yaitu redundansi. Manajer memastikan agar lebih banyak karyawan, lebih banyak alat atau mesin peralatan karena akan dapat memudahkan atau kemungkinan akan terselesaikannya tugas dengan memuaskan. Biasanya di sini menyediakan karyawan atau cadangan supaya pekerjaan selesai dengan cepat dan memuaskan. Yang ketiga yaitu pengendalian personel. Pengendalian personel yang membangun cenderung untuk memastikan atau memotivasi dirinya sendiri sudah memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan. Adapun bentuk-bentuk dasar dari pengendalian personel, yang pertama, seleksi dan penempatan. Untuk memastikan bahwa perusahaan tidak menempatkan orang yang salah dalam perusahaannya, perusahaan mencari seluruh waktu dan upaya untuk menyeleksi dan menempatkan karyawannya. Seleksi karyawan sering meliputi perencanaan referensi terhadap karyawan baru. Yang kedua yaitu pelatihan. Dengan adanya pelatihan, karyawan akan mempunyai rasa profesionalisme yang lebih besar dan mereka seringkali lebih terpancing untuk melakukan pekerjaan dengan baik jika pekerjaan tersebut mereka pahami. Bentuk dasar yang selanjutnya yaitu desain pekerjaan atau persediaan sumber daya yang dibutuhkan, yaitu bagaimana manajer perusahaan memastikan bahwa karyawan agar bekerja dengan nyaman dan memastikan bahwa pekerjaannya dirancang untuk memungkinkan karyawan termotivasi dan berkualitas untuk meraih keberhasilan. Karyawan juga memerlukan adanya sumber daya khusus untuk menjaga agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik, seperti informasi, peralatan, persediaan, dukungan staf, bawahan, keputusan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengendalian budaya. Pengendalian budaya diciptakan guna membentuk norma perilaku perusahaan dan guna mendorong karyawan untuk membantu dan mempengaruhi perilaku atas suatu karyawan dengan karyawan lainnya. Pengendalian budaya juga dapat diartikan sebagai bagaimana manajemen membuktikan bahwa budaya perusahaannya sampai kepada bawahannya. Karyawannya menjalankan budaya perusahaan. Contohnya budaya senyum, sapa, dan salam dalam perusahaan. Adapun bentuk-bentuk dasar pengendalian budaya, yang pertama yaitu kode etik. Hal yang menjadi tolak ukur perusahaan yang dijadikan untuk budaya perusahaan. Kode etik bisa meliputi rasa hormat antar karyawan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Bentuk dasar yang kedua yaitu imbalan kelompok. Penyediaan imbalan yang kita dapatkan ketika melakukan sesuatu. Contoh umumnya yaitu bonus, intensif, kompensasi, dan promosi.
bentuk dasar yang ketiga yaitu transfer antar perusahaan. Rotasi perusahaan, di mana perusahaan bisa menyebarkan karyawannya yang punya kompeten tertentu agar menyebarkan budaya perusahaan ke karyawan lainnya. Yang keempat yaitu pengaturan fisik. Pengaturan fisik ini biasanya berupa rencana kantor, arsitektur, dekor interior, serta pengaturan sosial seperti penggunaan baju, kebiasaan yang dilembagakan, perilaku, dan lain sebagainya yang dapat membentuk budaya perusahaan. Yang terakhir yaitu tone at the top. Manajer harus konsisten dalam bersikap, bertindak, berperilaku yang ditetapkan oleh budaya perusahaan. Selanjutnya, bab yang keempat yaitu ketatnya sistem pengendalian manajemen. Pengendalian yang baik itu adalah sistem pengendalian yang mampu meningkatkan probabilitas atau peluang untuk mencapai tujuan perusahaannya. Pengendalian yang baik adalah meminimalisir risiko yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu ketatnya pengendalian hasil. Pengendalian manajemen dikatakan ketat dalam suatu sistem pengendalian hasil. Dimensi hasil harus sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan yang sebenarnya. Target kinerja harus spesifik, hasil yang diinginkan harus secara efektif, yang dikemungkin karyawan. Tingkat ketatnya pengendalian hasil tergantung pada adanya prospek kinerja yang spesifikasi atau target, spesifikasi kinerja yang diharapkan, atau target membutuhkan penilaian dan perhitungan. Agar pengendalian hasil menjadi ketat, target kinerja harus dikomunikasikan secara efektif dan terintegrasi oleh mereka yang diberi tanggung jawab. Pengendalian hasil mungkin menjadi lebih ketat jika imbalan dihubungkan secara langsung dan diberi dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Selanjutnya, ketatnya pengendalian tindakan. Sistem pengendalian tindakan harus dianggap ketat jika kemungkinan bagi karyawan untuk terus-menerus terlibat dalam semua tindakan yang penting untuk keberhasilan operasi dan tidak akan terlibat dengan tindakan yang merugikan. Ketatnya pengendalian tindakan dapat dilihat dari pembatasan perilaku, di mana pembatasan perilaku ini berupaya pembatasan fisik seperti kunci sederhana di meja untuk mengembangkan perangkat lunak dan sistem keamanan elektronik. Ketatnya pengendalian tindakan juga dapat dilihat pada kinerja pratindakan. Kajian pratindakan selalu ketat pada bagian yang melibatkan alokasi sumber daya yang besar, karena banyak investasi yang tidak mudah dibatalkan dan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Yang ketiga, ketatnya pengendalian personel. Pengendalian personel yang ketat adalah yang berorientasi pada jumlah pengendalian yang signifikan, sebagaimana sebagian besar sukarelawan sangat puas hanya dengan melakukan, sehingga berusaha untuk melakukannya dengan baik. Beberapa perusahaan menggunakan berbagai bentuk pengendalian personel yang jika dikombinasikan akan menghasilkan pengendalian yang ketat. Yang keempat yaitu ketatnya pengendalian budaya. Pengendalian budaya bisa menjadi lebih ketat karena mereka merasa percaya dan nilai yang dimiliki secara mendalam dan tersebar luas.
Kombinasi pengendalian antara pribadi dan budaya dapat menciptakan pengendalian yang ketat. Namun, pada perusahaan yang memiliki budaya yang kuat, pengendalian yang tidak dapat dipengaruhi dengan penggunaan pengendalian pribadi atau budaya itu sendiri. Materi yang kelima atau bab yang kelima yaitu biaya pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung berkenaan dengan aktivitas pengendalian, entah itu pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian personal, dan pengendalian budaya. Biaya langsung mencakup seluruh biaya di luar seperti pembayaran bonus, uang tunai berasal dari kompensasi intensif untuk pengendalian hasil atau biaya pemeliharaan staf, audit intern. Contoh biaya langsung dalam pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian hasil. Contohnya pemberian bonus, intensif, naik jabatan, dan lain sebagainya. Yang kedua pengendalian tindakan. Contohnya redundansi atau cadangan karyawan. Yang ketiga yaitu pengendalian personal, contohnya pelatihan. Yang keempat yaitu pengendalian budaya, contohnya imbalan kelompok. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berhubungan dengan perusahaan. Biaya tidak langsung ini muncul akibat dari 4 pengendalian: pengendalian hasil, tindakan, personel, dan budaya. Biaya tidak langsung ini terdiri dari yang pertama perubahan perilaku. Dalam sistem pengendalian hasil, perubahan perilaku terjadi ketika suatu organisasi menempatkan perangkat pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Yang kedua, gamesmanship. Gamesmanship ini digunakan untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja mereka tanpa menghasilkan pengaruh ekonomis yang positif terhadap perusahaan. Bentuk dari gamesmanship ini yang pertama penciptaan slack, melebihi apa yang dibutuhkan, dan yang kedua memanipulasi data. Jika data dimanipulasi tidak memungkinkan untuk menentukan apakah perusahaan, entitas atau karyawan telah bekerja dengan baik. Contoh budaya tidak langsung selanjutnya yaitu perilaku negatif, dan yang keempat penundaan pekerjaan. Apabila pekerjaan ditunda-tunda, maka akan mengakibatkan biaya untuk masa yang akan datang. Sekian dari review materi dari bab 1 sampai bab 5. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.